makan ya. Boleh enggak Pak? Boleh terima kasih dulu. Nama saya Arif. Umur 39. Saya owner pemilik toko Mundar Putih. Pak, sebenarnya kenapa Pak ada keinginan untuk buka usahanya Pak? Sudah lama sih saya kepengen buka usaha ini 2007 Pak ya? Dan sekarang ini saya kepingin buka ini kan saya buka usaha ini berarti sekitar baru 2 bulan. Sebelumnya saya kerja di perbankan. Saya di BNI saya sekitar 4 tahun. Di BSI saya 4 tahun. Saya resign dari BSI mengambil langkah untuk berdagang. Nah saya memang di sini yang pertama saya memang hobi saya di sini di bagian unggas. Itu burung, ayam, bebek, saya hobi. Yang saya tekuni di dagang seperti ya pakan-pakan unggas ini. Samping saya misalnya hobi, saya juga mengerti manfaat-manfaatnya. Jadi ketika memang ada orang yang datang bertanya, ini anak ayam ini pakannya apa, ayam ini pakannya apa, ketika misalnya ayamnya flu atau influenza ataupun merah putih, merah hijau itu obatnya apa, saya mengerti. Walaupun dia maksudnya saya bukan kuliah di bidang peternakan, sekolah di bidang peternakan. Saya sekolah itu SN. Saya juga kuliah di manajemen. Kerja saya di perbankan, terakhir saya berada di usaha. selain makan ini kan Bapak ada juga budaya ya. Saya ada budidaya entok jumbo itu. Nah, ada itu yang di luar itu saya budidaya di perbankan. Juga saya bermitra. Karena dia kalau misalnya kita nggak bermitra, misalnya kita khusus kita tanah sendiri, itu nggak mencukupi, kurang barangan. Karena saya bermitra komisi beliau yang di luar itu mitra saya juga. Jadi, karena kalau misalnya nggak kita bermitra, kita nggak cukup untuk misalnya mempasokkan itu kalau bermitra. Karena kan yang ada sama saya dulu juga nggak banyak kan. Jadi kita bermitra, karena kan bagi saya itu bermitra itu dipermudah. Jadi saling berbagi, mana mitra saya produksi saya dari Ini Pak, kalau harga dari Bapak jual ayam ini kan, ini harganya itu di pasar Pak ya? kalau harga yang pertama di pasar, yang kedua kalau di entok ini saya mengikuti kualitas. Karena kalau ada juga, kalau dibilang harga boleh dicek Aceh besar, Banda Aceh sama saya paling murah itu gitu. Karena mereka bilang kalau misalnya seperti reseller itu ambil sama saya, mereka jual lagi, ambil sama saya 50, mereka jual 70. Saya juga ada saya posting di sosial media kayak seperti di TikTok itu saya ada juga saya posting mengenai tenda jumbo ini. Ya kalau untuk pengiriman, kalau untuk Aceh harus dulu saya kirim Aceh Singkil, Melabu, Nagan Raya, Biren, Negeri Utara. Kemarin terakhir sampai ke Laksa juga saya kirim yang tadi pengiriman. Alhamdulillah kan waktu Aceh udah saya masukkan lah pasar-pasarnya. Kalau jadi Pak penghasilan berapa? Kalau dibilang masalah penghasilan, ya berdagang ini kan kita bilang memang betul kita kan harus apa namanya, kita harus kita kasihkan istilahnya ini namanya penghasilan rata ya, penghasilan rata. Karena kan yang namanya pedagang ini kan
dia sifatnya kan dia segi harimau. Hari ini banyak, bisa jadi besok nggak ada sampai kita perdagangan. Cuman kalau misalnya kita ambil di rata-rata per 15%, kalau kita hitung per bulannya itu pendapatan yang ada, pembukuannya juga ada nih, enggak pembukuan saya per harinya. Itu kalau per harinya paling sedikit itu untuk misalnya laku sekitar 800 juta. Yang paling banyak ya alhamdulillah ada 2 juta. Cuman kalau kita kali persen per 15% dalam sebulan itu sekitar 6 juta. Tantangan yang paling sering jadi Pak, kita tantangan yang sering Bapak hadapi dalam usahanya Pak. Kalau dibilang tantangan sih nggak ada tantangan. Kalau kita berdagang di pakan berdasarkan, karena dia yang pertama dia sifatnya nggak basi. Jadi dia tuh kalau sifat nggak basi itu kan dia tingkat kerugiannya kan minim. Paling dia kalau misalnya udah lama kali laku dia bertumbuh. Cuman kalau kita bisa hari ini dagang bagian unggas ini, bagian pakan ini, dia sifatnya ibarat kita ini jualan rokok. Dia kayak kita jualan jadi seminggu kan dia cuma nggak banyak, tapi dia putarannya. Karena ini kan ini memang kebutuhan sehari-hari kan. Bagi peternak-peternak ikan, karena pada umumnya itu kita ini pasti punya ternak, nggak 1-2 ekor di rumah pasti ada ternak. Jadi ya sekarang kan istilahnya ini udah jadi pakan alternatif, bahan pokok lah yang alternatif. Jadi jadi bahan pokok untuk para unggas ya, para peternak ini jadi bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Kalau misalnya dibilang kayak tadi apa namanya, kayak dibilang resiko ataupun misalnya apa kan, paling kalau di anak ayam ataupun anak bebek ini dia salah satunya itu dia sakit. Nah, tapi kalau itu kan masih bisa kita hindari dengan tempat makan, tempat minum, sama tempat kandangnya ini dia wajib bersih saja. Ya kalau udah bersih kan ya aman biasanya kan. Kalau sakit juga kan kita nggak tahu bilang. Cuman ya yang udah saya jalani alhamdulillah ya, asal tempat minumnya bersih, tempat makan bersih aman. Pak, ini ada kita kan sekarang lagi terjadi bencana ya, di longsor. Dan Pak, banyak sukses dalam bulan ini di Google gitu. Itu nggak? Itu kan banyak juga nih kayak makanan sekarang mahal, baku mahal. Itu ada juga perubahan aja pada ayamnya atau Karena kan kalau kita berikan di masalah aksesnya ini sekarang sudah terjadi karena akibat bencana banjir atau masalah bencana mungkin banyak yang terputus. Karena kan kita kan untuk pengadaan impor sama ayam ini semua ini hasil dari peternak lokal. Itu bukan kita masukkan dari luar. Cuman yang terganggu di pakan itu kan kita mesti pasok dari Medan. Jadi untuk sekarang memang itu di grosir dalam baru itu kosong. Kalau saya memang inilah tinggal makanan saya, bisa pakan-pakan ini yang saya jual kan. Jadi kalau udah habis ini ya mungkin tunggu masuk barang dulu dari ini baru aktif lagi nih. Masuk sementara ya ini yang ada kan kita jual dulu. harganya tidak sama Pak? Ya kalau masalah harga karena saya beli modalnya belum naik, jadi nggak mungkin saya jual naik. Mungkin kalau ke depan saya harus tambah modal karena barangnya udah mahal, ya kita juga jualnya harus naik. Kalau sekarang kan kita belum bisa naik, karena kan kita belinya misalnya mesti modal 10, kita jual 12 sama 11, kita nggak mungkin kita jual 15.